Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alivia Raudotuljanah dengan NIM 210611100082 kelas 1C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini, saya akan membahas hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen mengaku Bapak Ahmad Sudi Pratikno, SPD MPD. Topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan. Yang kedua, apa makna dari pendidikan. Yang ketiga, apa saja fungsi dari pendidikan. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai ilmu. Apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan bagi Raka Joni pada tahun 1985, hakikat pendidikan merupakan pendidikan ialah interaksi manusia yang diisyarati oleh penyeimbang antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidikan ialah usaha penyiapan subjek didik mengalami area hidup yang akan menghadapi perubahan yang terus menjadi besar. Yang ketiga, pendidikan tingkatkan mutu kehidupan individu serta warga. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pendidikan ialah kiat dalam mempraktikkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan serta teknologi untuk pembuatan manusia seutuhnya. Selanjutnya, apa makna dari pendidikan? Menurut pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, melaporkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan atmosfer belajar serta proses pendidikan supaya partisipan didik secara aktif meningkatkan kemampuan dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak mulia, dan keahlian yang dibutuhkan dirinya, warga, bangsa, serta negeri. Selanjutnya, apa saja fungsi dari pendidikan? Adapun peranan dan fungsi pendidikan menurut Buraji pada tahun 1988, yang pertama, fungsi sosialisasi. Pendidikan berfungsi berarti dalam proses sosialisasi ialah proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Pendidikan moral dapat digunakan untuk mencegah ataupun mengurangi sifat-sifat egoisme pada anak-anak menjadi individu yang mengabarkan bagian warga yang integral, di mana anak wajib mempunyai pemahaman serta tanggung jawab sosial menurut Jean H. Belatin pada tahun 1983. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Pendidikan memiliki tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik, juga wajib melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan semacam bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, serta sesuatu upaya yang mendaya gunakan sumber energi lokal untuk kepentingan warga. Yang keempat, fungsi latihan serta pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi pilih serta alokasi. Dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka diseleksi ini terjadi di segala bidang, baik ketika masuk sekolah maupun ketika ingin masuk pada jabatan tertentu. Latihan untuk suatu jabatan dan pengembangan tenaga tertentu. Yang keenam, fungsi pendidikan serta perubahan sosial. A. Melaksanakan reproduksi budaya. B. Difusi budaya. C. Meningkatkan analisis kultural terhadap kelembagaan pendidikan. D. Melaksanakan perubahan-perubahan ataupun modifikasi tingkatan ekonomi sosial tradisional. E. Melaksanakan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. 7. Fungsi reproduksi budaya. 8. Fungsi difusi kultural. 9. Fungsi kenaikan sosial. Dan yang 10, fungsi modifikasi sosial.
Pendidikan berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Selanjutnya, pendidikan sebagai ilmu. Ilmu pendidikan dalam bentuknya yang lebih sistematik termasuk ilmu yang sangat muda. Ilmu pendidikan lahir dan berkembang jauh lebih beragam daripada praktik upaya pendidikan. Dapat dikatakan bahwa ilmu pendidikan masih membentuk dirinya atau dalam keadaan sedang berkembang. Di samping itu, ilmu pendidikan harus berpacu dengan masalah-masalah praktis yang mendesak yang memang sama sekali tidak dapat diabaikan. Persyaratan pendidikan selaku ilmu. Suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu jika mempunyai yang pertama, mempunyai objek riset atau objek material serta objek resmi. Yang kedua, mempunyai sistematika. Yang ketiga, mempunyai tata cara. Yang menjadi objek material ilmu pendidikan adalah perilaku manusia. Apabila kita pelajari perilaku manusia sebagai makhluk yang hidup, dapat dilihat dari segi-segi yang lain, seperti psikologis, sosiologis, dan antropologis. Yang membedakan suatu ilmu dengan ilmu lainnya adalah objeknya. Apabila kebutuhan objek materialnya sama, maka yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya adalah objek formalnya. Objek formal adalah objek material yang disoroti oleh suatu ilmu atau sudut pandang tertentu yang menentukan macam ilmu. Berikut ini syarat kedua disiplin ilmu, yakni memiliki sistematika. Secara teoretik, sistematika ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 segi tinjauan, yaitu yang pertama, memandang pembelajaran sebagai gejala manusiawi. Yang kedua, dengan memandang pembelajaran sebagai upaya siuman. Yang ketiga, dengan memandang pendidikan selaku indikasi manusiawi sekalian upaya siuman dengan mengestimasi pertumbuhan sosiobudaya di masa depan. Selanjutnya, syarat ketiga bagi disiplin ilmu, yaitu memiliki metode. Menurut Sudomo pada tahun 1990 dan Mubsyahid 1989. Metode-metode yang dapat dipakai untuk ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, metode normatif. Dalam metode ini, menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan masalah nilai baik dan nilai buruk. Yang kedua, metode eksplanatori. Bersangkut paut dengan pertanyaan tentang kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga, metode teknologis. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan bagaimana melakukannya dalam menuju keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang keempat, metode deskriptif. Metode ini menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan dan kemudian mengklasifikasikan sehingga ditemukan yang hakiki. Yang kelima, metode hermeneutis. Metode ini memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Yang keenam, metode filosofis. Metode ini menganalisa secara kritis tentang istilah-istilah, pernyataan-pernyataan, konsep-konsep, dan teori-teori yang ada atau digunakan dalam pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.